Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kehebohan terjadi di mansion keluarga Askara pagi itu. Hana tiba-tiba menghilang, membuat seisi rumah panik dan bertanya-tanya tentang kemana perginya ibu dua anak itu. Kehadiran Evan pun sejak sarapan kemarin hingga kini tak diketahui. Di halaman rumah depan, Fahri sedang menegur semua penjaga yang bertugas di rumahnya. Meskipun dikenal sangat ramah dan penyayang, tetapi Dokter Fahri tidak pernah menerima kesalahan sekecil apapun. Bagaimana mungkin rumah ini kebobolan penjahat, sementara ada kalian yang berjaga 24 jam bergantian? Ujar Fahri berdiri di hadapan beberapa petugas keamanan. Setidaknya ada 10 pria bertubuh tinggi dan besar yang berada di sana, menundukkan kepala tanpa menyahut sepatah kata pun. Sekarang katakan bagaimana Hana menghilang dan kalian tidak tahu. Ayah, panggil Kayang menuruni tangga dengan terburu-buru dan saling berkejaran dengan Denis. Begitu berada tepat di hadapan ayahnya, gadis belia itu terdiam sebentar demi mengatur nafas yang memburu. Begitupun dengan Denis. Kalian temukan sesuatu? Tanya Fahri. Ini gawat ayah, CCTV tidak berfungsi sejak kemarin, jawab Denis mulai panik. Apa maksudmu CCTV tidak berfungsi? Denis benar ayah, CCTV tidak ada satupun yang berfungsi. Menghembuskan nafas panjang, Fahri terlihat frustasi, namun berusaha ditutupinya dengan sikap tenang seperti biasa. Sepertinya ada sabotase di sini. CCTV-nya tidak ada yang berfungsi satupun sejak kemarin dan Tante Hana menghilang tiba-tiba. Kening Fahri berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Teringat 14 tahun silam ketika hal serupa terjadi di rumah itu dengan korban penculikan yang berbeda. Dan setelah kenangan itu berputar di benaknya, Fahri mendengus saat telah meyakini sesuatu. Fahri kembali menatap semua petugas keamanan yang berjajar rapi di hadapannya. Kalian semua boleh kembali ke tempat masing-masing, pelakunya sudah jelas. Semua petugas keamanan itu hanya saling melirik satu sama lain tanpa ada yang berani bersuara, menyadari kesalahan semalam ketika mereka ketiduran hingga pagi menjelang. Selepas kepergian petugas keamanan, Fahri duduk di sebuah kursi, kemudian memberi isyarat kepada Kay dan Denis untuk mendekat padanya. Ada apa ya? Tanya Kay. Pergilah ke atas dan lihat adik kalian, mereka pasti menangis mencari maminya. Denis dan Kay mengangguk pelan, kemudian beranjak menuju lantai atas di mana kamar Sky dan Star berada. Sementara Fahri segera menghubungi Zian. Ada apa memanggilku kemari sepagi ini, Kak? Ucap Zian sesaat setelah memasuki sebuah ruangan. Seperti biasa, sang pengangguran kaya raya itu tetap santai dengan mengenakan setelan piyama. Hana dan Evan menghilang. Apa ini ada hubungannya denganmu? Kelopak mata Zian melebar mendengar ucapan kakak sulungnya itu, sebab ia sama sekali belum mendengar apapun tentang Evan dan Hana. Apa maksudnya? Hana dan Evan menghilang sejak semalam secara misterius dan CCTV di rumah ini tidak ada yang berfungsi. Selain itu, semua petugas keamanan ketiduran sejak semalam. Aku yakin seseorang memberi mereka obat tidur dan hanya satu orang yang bisa melakukan ini. Zian tampak berpikir sejenak. Maksudnya botak yang melakukannya? Fahri menjawab dengan anggukan kepala sehingga Zian menerbitkan senyum getir. Bukan aku, Kak. Sungguh, aku tidak ada hubungannya dengan ini.
Kalau bukan kau, siapa lagi? Tidak mungkin Evan yang melakukannya, karena makhluk peliharaanmu itu hanya tunduk pada perintah 3 orang saja, yaitu kau sendiri, Dennis, dan ucapan Fahri menggantung seiring dengan tatapan mereka yang saling bertemu. Sial! Naya dan Elma tampak sedang kewalahan membujuk Sky yang sedang menangis mencari maminya. Anak laki-laki tampan itu duduk di sebuah kursi dengan derai air mata yang tak dapat terhenti. Kedua tangannya memeluk erat bingkai foto sang mami, meletakkan di depan dadanya sambil memanggil nama maminya. Sky, sudah nak, jangan menangis lagi. Mami baik-baik saja dan sedang bersama Dedi. Mereka akan segera kembali. Naya berjongkok di hadapan Sky, membelai rambutnya dengan lembut. Akan tetapi tangis Sky tak kunjung mereda. Malahan kini mulai terdengar sesegukan dengan suara yang nyaris serak. Kak Elma, bagaimana ini? Sky terus menangis, ucap Naya menatap Elma. Elma hanya mengangkat bahu, kemudian langsung duduk di sisi keponakannya itu, memeluk dan menyandarkan di dadanya. Tangannya bergerak mengusap punggung dengan lembut. Tenanglah anakku, semuanya baik-baik saja. Ibu akan menghubungi dedimu dan memintanya membawa mami pulang. Dedi jahat, Ibu Elma. Dedi membawa mami pergi karena mami alergi dengan Dedi. Dedi pasti akan menghukum mami lagi. Naya dan Elma saling melirik dengan menahan tawa antara kasihan dan lucu melihat tingkah Sky yang begitu mengkhawatirkan maminya. Ia bahkan tak mengizinkan Evan mendekati Hana. Sedangkan Star sudah lebih tenang setelah Kai dan Dennis membawanya berjalan-jalan di halaman belakang. Gadis kecil itu mulai mengerti setelah Dennis dan Kai menjelaskan bahwa maminya baik-baik saja. Berbeda dengan Sky yang begitu sulit diluluhkan. Mami, aku mau mami. Mami hilang. Sky terisak-isak dan sesekali mengusap air matanya dengan jari-jari mungilnya. Tak lama berselang, pintu kamar itu terbuka. Sosok Zian muncul dari balik pintu dengan banyak balon di tangannya. Ia benar-benar tahu Sky sangat suka dengan balon. Perlahan tangisan itu mulai terhenti. Sky sejenak melupakan maminya dan terfokus pada balon berwarna-warni itu. Sky, coba lihat, aku membawa balon yang sangat banyak untukmu. Zian meletakkan alat pemberat di lantai yang mengikat tali balon-balon itu agar tak berterbangan di udara. Semua balon ini untukmu. Apa kau tahu, setiap balon ada hadiahnya. Kau boleh meledakkannya satu persatu untuk mengetahui apa isi di dalamnya. Benarkah? Isinya apa saja? Macam-macam, nak. Ada permen, voucher makan kebab gratis, dan tiket jalan-jalan ke tempat wisata. Zian menyerahkan sebuah tongkat kecil yang dapat digunakan untuk meledakkan balon. Sky tampak tak sabar untuk meledakkan balon-balon itu satu persatu dan melihat kejutan apa di dalamnya. Aku akan menunggu mamiku dan akan membukanya bersama. Zian menarik nafas panjang, menggaruk-garuk kepalanya, pertanda bingung. Otaknya sedang menjelajah mencari penjelasan yang masuk akal untuk diberikan kepada Sky. Oh iya Sky, apa kau mau dengar satu rahasia? Sky mengangguk pelan, seakan siap untuk mendengarkan penjelasan pamannya. Mami dan dedimu sedang pergi berlibur. Mami pergi ke tempat yang sangat menyenangkan. Apa kau tahu mereka akan pulang dengan membawa adikmu yang baru. Jadi kau tidak boleh menangis lagi. Adik baru? Iya, benar. Mereka akan pulang dengan membawa adik yang baru.
Sinar bahagia seketika terlihat dalam mata Sky. Ia menyeka sisa air mata yang membasahi pipinya. "Memangnya Evan dan Hana kemana?" tanya Elma dan Naya. Zian tersenyum, kemudian mengeluarkan secari kertas dari saku pijamannya dan menyerahkannya kepada Naya. "Kak, maafkan aku pergi membawa Hana tanpa meminta izin dan meninggalkan anak-anak. Kami butuh waktu berdua untuk mengikis jarak di antara kami. Hana masih memiliki trauma atas apa yang kulakukan padanya 7 tahun lalu dan mungkin tidak akan mudah untuk menghilangkannya. Karena itu, aku mau memulai semuanya dari awal dengannya di tempat pertama kali kami bertemu. Aku akan menitipkan anak-anakku selama seminggu. Sampaikan pada Sky dan Star bahwa maminya akan baik-baik saja."